Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kitab Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib halaman 170. Ini persoalan tentang apa namanya? Orang yang banyak istri kayak Ustadz nih kan, cara membagi Ustadz. Taswiyah. Hmm. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Hadza faslun. Ini satu pasal. Wat taswiyatu fil baina zaujati wajibun. Dan bermula menyamakan. Taswiyah masdar dari sawwa. Bermula menyamakan dalam pembagian di antara istri-istri itu hukumnya wajib. Nah, ini nggak usah dibaca Ustaz. Soalnya ada barisnya kan nggak perlu dibaca. Ini tinggal memaknain aja. Ya nggak Ustaz? Hmm. Ya nggak? Ya. Bermula menyamain dalam pembagian di antara istri-istri itu wajib. Jadi pembagian di sini Ustaz jatah maksudnya tinggal. Kita punya dua istri. Sini sehari, sono sehari. Yang dibagi hari apa malam? Jadi dalam Fathul Qarib penjelasannya begini. Kalau kita kerja siang, berarti yang kita bagi malam Ustaz. Jadi malam ini di rumah istri A, malam besok di rumah istri B. Sehari sehari, semalam semalam. Jadi kalau yang dihitung yang pokok jam istirahat kita. Kalau kerja siang berarti yang kita bagi malam. Siang mengikuti malam. Kalau kita kerjanya malam berarti siang kita bagi. Siang ini di sini, siang besok di sana. Sehari sehari atau dua hari dua hari. Dua di sini, dua di sana. Atau tiga hari paling banyak. Tiga hari di istri A, tiga hari di istri B. Satu sampai tiga hari nggak perlu minta izin. Istri rela tidak rela, dia harus terima. Boleh kita bagi tiga hari di sana, tiga hari di sini. Kalau lebih dari tiga hari itu perlu persetujuan. Boleh seminggu di sini, seminggu di sana. Kalau dia rela, istri rela. Atau sebulan di sini, sebulan di sana. Bahkan lebih dari itu boleh. Tapi dengan ketentuan istri ridho. Nah itu. Itu penjelasan sedikit ya. Kemudian yang dibagi, ini kan sama, bagi sama, itu wajib hukumnya. Di segi waktu. Dan nafkah tentunya kan. Yang lain nggak wajib sama. Nah, penting di rumah istri aja. Mau ngapain terserah kan. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajah. Dan tidak masuk ia kepada bukan yang dibagikan untuknya. Dan tidak masuk ianya si suami kepada bukan allati yang dibagikan baginya si allati bagi bukan hajat. Nah, hari ini jatah istri A. Nggak boleh kita ke rumah istri B tanpa hajat. Kalau ada hajat sedikit ngantarin belanjaan misalkan. Boleh. Nah, bentar kan. Ustadz Abdul Aziz nih santai juga. Jam berapa Ustadz di sana? Lupa lagi. Hmm. Ustaz Safwan nih, Era boleh ditanya Ustaz. Wa idza arada safara, bila menginginkan oleh suami akan safir, mau jalan-jalan nih. Aqra'a bainahunna niscaya aqra'a, mengundi ia di antara mereka. Ini pengen keluar kota cuma bisa bawa satu orang, diundi, diundi. Artinya wa kharaja billati takhrujul hal Qur'an dan keluar ia dengan perempuan dengan istri yang keluar untuknya istri oleh undian. Keluarlah bersama istrinya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Jadi masa jalan-jalan itu tidak mengurangi jatah pembagiannya. Sehari di istri A, sehari di istri B, sehari di istri A, sehari di istri B kan? Ada sehari dia keluar bersama istri yang keluar undian itu nggak dihitung. Nah, nggak dihitung. Nah, itu sifatnya bonus kan? Artinya jatah dia besok tetap suami harus bersama dia. Nah itu. Gimana Ustaz Sawan? Ah, maklum Ini kan? berlaku juga di nafkah ya, nafkah materi. Kalau nafkah materi ya sama Ustaz, ada aturannya kan? Suami yang kaya dua mut untuk istri ya. Istri mana aja sama.
plus pakaian nanti, biaya-biaya lainnya yang sudah ditentukan kan, alat masak, ya gas kalau zaman sekarang, lampu kan, lampu wajib malam, artinya bayar listrik kalau sekarang. Itu sesuai dengan adat Ustaz. Kalau tetangga ada kulkas, ya istri harus ada kulkas juga. Itu nggak dihitung, itu pembahasannya dalam bab nafkah. Jadi antara istri itu memang wajib, wajib adil nafkah. Jadi yang dihitung istri, kalau anak itu kan tergantung berapa orang anak. Karena anak juga wajib dibiayai oleh orang tua kan. Jadi kebutuhan anak itu beda dengan kebutuhan istri. Nah, itu. Aman Ustaz? Aman. Nah, ini kita lihat nih, ta'liqnya 3. Jadi tadi menyamakan dalam pembagian antara istri-istri itu wajib. 3, dalilnya. Rawa Abu Dawud telah meriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor hadis 2133. Wat Tirmizi dan oleh Tirmizi nomor hadis 1141. Wa ghairuhuma dan oleh lain keduanya. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah wa sungguh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, "Man kanat lahum ra'atani." Barang siapa yang adalah bagi dia itu dua orang istri, famala ila ihdahuma, maka cenderung ia kepada salah satu dari keduanya. Cenderung ianya si suami kepada salah seorang dari keduanya dua istri. Wa indat Tirmidzi dan di sisi Tirmidzi lafadznya bukan famala tapi falam ya'dil. Maka tidak berbuat adil ianya si suami bainahuma antara keduanya dua istri. Ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'ilun. Niscaya datang ianya si suami pada hari kiamat. Maksud datang pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa syiqquhu ma'ilun dan bermula sisinya, bahunya, badannya. Bermula sisinya si suami, sebelah badannya itu ma'ilun cenderung mereng. Jadi ketahuan itu orang yang punya lebih dari satu istri dan tidak adil. Ketahuan ada ciri khusus. Sehingga dia akan malu. Wa inda Tirmidzi dan di sisi Imam Tirmidzi bunyinya wa syiqquhu saqitun. Bermula sheetnya, pihaknya, sebelah badannya itu sakit. Ya, mungkin rusak ya, runtuh, jatuh. Jadi tidak adil dalam hadis di sini yaitu falam adil ay bin nafaqati wal kasmi. Tidak adil ya dengan nafkah dan kisim. Kisim di sini yaitu hawal mabitu indahum yaitu bermalam di sisi mereka istri. Jadi kewajiban adil hanya terbatas kepada nafkah dan jatah waktu. Adapun hubungan intim dan lainnya itu enggak wajib adil, itu di luar kemampuan suami kan. Ya. Warawa Abu Dawud dan telah meriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 2134 dan Tirmizi 1140 an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu membagi ianya Rasul. Fayadilu maka berbuat adil oleh Rasul. Wayaqulu dan Nabi bersabda, Allahumma hadza kasmi fima amliku. Ya Allah, ini adalah pembagianku pada apa yang aku miliki. Aku bisa membagi waktu. Fala talumni, maka jangan engkau cela aku ya Allah. Fima tamliku pada apa yang engkau miliki. Wala amliku dan aku tidak memiliki. Qala Abu Dawud berkata, apa maksud Nabi fima tamliku wala amliku? Yakni al-qalba. Maksud Nabi hati. Jadi Nabi membagi waktu saja. Adapun cinta itu nggak bisa dibagi. Artinya kita punya banyak istri yang makin banyak perhatian atau baik mungkin kita lebih cinta ke dia. Yang suka ngomelin barangkali kan rasa cinta sayang kita kurang itu kan nggak bisa dibuat adil di bidang cinta hati. Nah itu kembali ke matan. Tadi wa idza aroda bila menginginkan oleh si suami akan safir akra'an istilahnya mengundi ia di antara mereka para istri. Kharaja dan keluar ia dengan istri takhruju yang keluar baginya si istri oleh undian. Dalilnya apa? Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 3910 dan oleh Imam Muslim 2770 an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Sungguhnya Sayyidah Aisyah itu berkata iya, karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza arada safara. Bila menginginkan oleh Rasul akan safir,
Aqra'a, yang mengundi oleh Rasul baina nisaihi di antara istri-istrinya Nabi. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Maka bunuhlah siapa saja di antara mereka yang keluarlah oleh sahamnya, yang keluarlah oleh undiannya, niscaya keluar ianya Nabi dengannya si perempuan, dengannya istri. Nah, itu Ustaz. Nah, ini kita lihat-lihat dulu Ustaz, mungkin ada yang perlu kita bahas kan? Ya, lumayan nih ada 5 nih sahabat kita yang santai di siang hari. Masya Allah. Akroa ini berasal dari apa ini? Akroa. Mengundi ya. Dari karo'a Ustaz. Ini akro'a af'ala. Sulasi mazid. Hmm. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tazawwaja jadidatan. Bila menikahi ia akan perempuan yang baru. Nikah lagi nih Ustaz. Istri udah ada 2, nikah lagi. Khassaha bisa layalin. Ini saya mengkhususkan ia akannya si jadidah. Istri baru bisa layalin dengan 7 malam. Ingka nat bikran jika ada ianya istri jadidah itu bikir perawan. Artinya kita udah punya 2 istri nikah lagi. Kalau perawan kita khususkan 7 hari. Maknanya istri yang sudah ada tidak berhak dapat 7 hari. Ini 7 hari ini bonus nih secara khusus untuk istri baru. Tidak masuk dalam hitungan pembagian. 7 hari secara khusus. Kemudian besoknya baru bagi lagi. 1 hari ke sini, 1 hari ke sono, 1 hari ke sono. Rutin lagi. Nah ini secara khusus dia dapat 7 hari. Kalau dalam Fathul Qarib katanya supaya dia lebih kenal dulu sama suaminya kan. Biar nggak rasa asing gitu. Jadi 7 malam diberikan hak istimewa. Kalau istri jadidahnya itu bikir. Wabisalasen ingkanat sayiban. Dan mengkhususkan ia akannya si jadidah dengan 3 hari ingkanat sayiban. Jika ada ianya si jadidah istri baru itu sayiban, bukan perawan. Jando, jondo. Nah itu. Dalilnya Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4916 wa Muslimun oleh Imam Muslim 1461. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala Anas berkata minas sunnati sebahagian dari sunnah itu idza tazawwajal bikra ala sayyibi bila menikahi ia akan si perawan di atas si saibah. Artinya dia sudah memiliki istri saibah satu, nikah lagi dengan perawan. Idza tazawwaja bila menikahi ia akan si perawan di atas janda. Aqama nisya bermukim ia indaha di sisinya si bikir sab'an 7. 7 bisa 7 hari bisa 7 malam kan? Summa qasama kemudian baru membagi rata ya. Jadi 7 itu hak spesial untuk istri baru. Wa idza tazawwaja sayyiba dan bila menikah ia akan si sayyib. Aqama indaha nisya bermukim ia di sisinya si sayyib salasan 3 hari. Summa qasama kemudian baru membagi ia. Jadi 3 hari itu nggak dihitung. Qala Abu Qilabah berkatalah oleh Abu Qilabah, "Lau syi'tu laqultu jikalau aku mau sungguh aku mengatakan." Apa kata beliau? Inna Anasan radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi. Sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu itu merafa ayahnya Anas akannya ucapannya tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qilabah, ini hadis marfu sebenarnya. Jadi bukan ucapan Anas. Jadi Anas mengatakan ini beliau mendengarkan dari Nabi. Itu lebih kurang ya. Rafa kepada Nabi. Marfu. Ah, gitu Ustaz. Di Lombok pas asar Ustaz, di sini belum. Nah ini kan banyak pemahaman bonus ini. Banyak yang tidak tahu kan. Dikasih Kira tahu Ustaz. ya
kira ada perawan. Kalau perawan katanya ya spesial 7 hari. Entar ada yang bilang nggak adil di sono mulu kan. Udah seminggu di sana nggak. Makanya Ustadz sebagai dai bacalah matan takrib ini di majelis-majelis kan biar pada paham. Nah, Bismillahirrahmanirrahim wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa 'adaha. Bila khawatir ya si suami akan nusyutnya si perempuan, saya memberi nasihat ya akannya si perempuan. Jadi wa idza khafa, bila khawatir ya, takut ya maksudnya dia dhanna. Dia mengira istrinya akan nusyut. Nusyut di sini artinya melanggar ya. Tidak taat kepada suami. Artinya biasanya bermuka cerah, tiba-tiba bermuka masam. Nah, minta, biasanya langsung dikasih. Ini kasih punggung, kasih punggung doang. Itu nusyut. Biasanya kalau keluar minta izin, ini keluar nggak minta izin ya, tanpa uzur tentunya. Itu nusyut. Tapi kalau istri yang suka ngomelin suami, itu nggak disebut nusyut, Ustaz. Yang penting dia patuh, tapi mulutnya suka ngomelin kan, itu biasa, itu sifat wanita katanya, nggak apa-apa. Kita diomelin, diceramahin kan. Tapi apa yang kita katakan ya hak-hak kita tetap dipenuhi. Nah, itu nggak nusyut. Nah, jadi kita harus paham tentang nusyut. Bila khawatir oleh si suami akan nusyutnya si perempuan, dia melanggar, nggak memberikan hak-hak suami, sementara suami sudah memenuhi hak-hak istrinya kan, nafkahnya, jatah nginapnya semuanya rapi. Wa adhaha, pertama memberi nasihat oleh suami akannya mar'ah, kasih nasihat. Bunyi nasihatnya ittaqillah, takutlah kepada Allah kalau kamu nusyut, kamu tidak wajib diberikan nafkah, tidak wajib diberikan pakaian dan seterusnya kan. Fa in abad illan nusyuza, maka jika enggan oleh si perempuan istri kecuali nusyut, masih nusyut juga, hajaraha, bisa meninggalkan oleh si suami akannya si istri. Hajara di sini meninggal masih dalam rumah Ustaz. Artinya ninggal di sini maksudnya dia nggak tidur sekamar. Nah itu. Atau masih tidur sekamar tapi saling memunggungi Ustaz. Nggak peduli, nggak ngomong, nggak diajak ngobrol. Itu hajara. Fa'in aqaman alaihi, maka jika tetap ianya si istri di atasnya nusyud. Hajaraha wa darabaha. Menghajar, ini bukan mengajar mengukur. Menghajar, artinya apanya semacam tidak berbicara untuk menyadarkan. Menghajar ia akannya si istri wa darabaha. Dan memukul ia akannya istri. Ini ngeri ya saya. Kok main pukul ya? Itulah dia Ustaz. Ya mukul, nanti kita lihat mungkin pukul-pukul yang membuat dia sadar. Kalau dipukul tambah bandel kan nggak ada makna. Wa yasqutu bin nusyuzi kasmuha wa nafaqatuha, dan gugur dengan sebab nusyudnya si istri oleh kasamnya oleh bagiannya istri dari malam, dari jatah waktu, dan gugur dengan sebab nusyud oleh bagiannya si istri wa nafaqatuha, dan nafkahnya si istri. Ya. Kita lihat ta'liqnya Ustaz 2. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyudzahunna fa'idhuhunna, dan bermula istri-istri yang kamu takuti akan nusyud mereka. Fa'idhu fi'il amar, maka nasihati olehmu akan mereka. Wahjuruhunna, tinggalkan olehmu akan mereka fil madaji'i, di tempat-tempat tidur. Wadribuhunna, ya, jewerlah mereka, pukul olehmu akan mereka. Fa'in ata'nakum. Jadi ulama modern sekarang wadribu bukan pukul, mereka mengartikan wadribu kan, halangi mereka, tinggalkan mereka. Tapi ya nggak tahu juga karena doraba juga banyak artinya Ustaz, kan. Daraballahu masalan. Ada doraba artinya pergi juga ada. Tapi di sini lebih kepada pukul. Wadribuhunna, ketoklah mereka. Fa'in ata'nakum, maka jika patuhlah mereka kepadamu, fala tabghu, maka janganlah engkau mengharap atau janganlah engkau aniaya kepada mereka akan jalan. Fala tabghu, janganlah engkau bagaya beru, engkau berharap, bukan berharap, bagaya beru aniaya. Maka janganlah engkau aniaya terhadap mereka, nisbah jalannya. Jangan cari jalan untuk menganiaya mereka, untuk membuat mereka susah. An-Nisa 234. Nusyuzuhanna, nusyuzahunna dalam ayat
Perempuan-perempuan yang engkau takuti akan nusyud mereka. Mana nusyud? Aisyanahunna. Maksiat mereka. Engkau takuti akan melanggarnya mereka. Wa tarafu'ahunna. Akan meningginya mereka. Maksud meninggi dia nggak bisa diatur. Madaji al-furash. Furush. Madaji maksudnya tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji ay fil furushi di tempat tidur. Wahjuruhunna. Wahujruha bermula meninggalkannya menghajarnya si istri itu maknanya aywaliha dhahraha bahwa memalingkan ianya suami akannya si istri akan punggungnya. Artinya tidur masih tidur sekamar lah tapi saling punggung nggak peduli ya. Nah, kan sebel kita Ustaz. Kita tinggal berdua tapi nggak diajak ngobrol kan sebel ya. Sebel, kesal. Akhirnya mending baikan dah untuk menyadarkan. Jadi makna hujruhunna, menghajarnya perempuan itu artinya yuwalliha. Memalingkan oleh si suami akannya si istri, duhrahu akan punggungnya. Bukan dahrahu akan punggungnya si suami. Wala yukallimuha dan tidak berbicara ia akannya si istri. Fala tabghu artinya la tasluku tarikan liidzaihinna, janganlah engkau menempuh akan jalan untuk menyakiti mereka. Itu makna la tabghu, jangan berbuat aniaya. Nah, itu Ustaz. Ini selesai tentang taksim Ustaz. Gimana Ustaz, masih ada? Ya, tentu. Hmm. Gimana Ustaz? Lanjut apa titik? Ada kegiatan nggak? Mau salat dulu bagaimana? Ya, salat dulu Tengku. Oke, titik dulu berarti Ustaz. Soalnya di sini masih sejam lagi Ustaz. Kita titik sampai di sini, jangan panjang-panjang Ustaz. Wallahu a'lam bishawahil marji wal ma'af. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ingin. Nah, selesai. Ustaz Zulkarnain baru masuk. Kita